Dampak perang Iran-Israel terhadap Indonesia, ancaman, peluang, dan sikap bijak bangsa perang yang berkecamuk antara Iran dan Israel bukan sekadar konflik dua negara di Timur Tengah. Ini adalah gempa geopolitik yang getarannya terasa hingga ke pelosok dunia, termasuk Indonesia. Lalu, apa dampak nyatanya bagi kita di tanah air dalam beberapa bulan ke depan? Mari kita mulai dari sektor ekonomi, yang paling cepat terkena imbas. Perang di kawasan Timur Tengah selalu menjadi pemicu naiknya harga minyak dunia. Iran, sebagai produsen utama minyak mentah, tentu akan mengurangi pasokan jika konflik memuncak. Akibatnya, harga minyak jenis Brent dan WTI bisa menembus $100 per barel. Buat Indonesia yang masih mengimpor sebagian besar BBM, ini akan meningkatkan subsidi energi dan memperlebar defisit anggaran. Dampaknya, inflasi bisa naik, harga pangan terkerek, dan daya beli masyarakat ikut melemah. Lalu bagaimana dengan pasar finansial? Ketika perang terjadi, investor global cenderung menarik dananya dari negara berkembang dan mencari aset aman seperti dolar Amerika Serikat dan emas. Artinya, rupiah bisa melemah, IHSG bisa tertekan, dan sektor real kembali harus berjuang keras untuk bertahan. Dampak kedua datang dari sektor ketahanan pangan dan logistik global. Laut Merah dan Selat Hormuz adalah jalur vital distribusi energi dan barang. Kalau jalur ini terganggu, biaya logistik global akan melonjak. Negara pengimpor seperti Indonesia akan ikut terkena imbas dalam bentuk kelangkaan barang, keterlambatan distribusi, dan harga yang melambung. Selanjutnya, mari kita lihat dari sisi pertahanan dan politik luar negeri. Posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar akan terus diuji. Masyarakat mendesak pemerintah untuk bersikap lebih tegas terhadap agresi Israel. Namun di sisi lain, Indonesia tetap harus menjaga relasi diplomatik dengan negara-negara besar, termasuk ASEAN dan Uni Eropa. Indonesia harus hati-hati. Jangan sampai solidaritas kemanusiaan dibenturkan dengan kepentingan strategis nasional. Saat ini, Indonesia mengambil jalur diplomasi damai, mengecam pelanggaran HAM, dan mendukung solusi dua negara. Tapi, tekanan publik bisa membuat sikap pemerintah lebih keras, dan ini bisa mempengaruhi hubungan dagang dan diplomatik jangka panjang. Di sisi lain, ada peluang di tengah krisis. Ketika negara-negara besar sibuk dengan konflik, Indonesia bisa memainkan peran sebagai penjembatan damai, baik melalui OIC, G20, maupun PBB. Ini adalah saat yang tepat bagi Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinan global berbasis moral dan nilai-nilai kemanusiaan. Tak kalah penting, perang ini harus jadi wake-up call. Sudah saatnya Indonesia memperkuat ketahanan energi, mendorong diversifikasi ekspor, dan membangun kedaulatan pangan. Ketergantungan kita pada minyak dan impor bahan pokok terlalu berisiko di era geopolitik yang penuh ketidakpastian ini. Jadi, apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara? Pertama, tetap tenang dan kritis. Jangan mudah terpancing provokasi atau hoaks yang berseliweran di media sosial. Kedua, dorong pemerintah untuk bersikap bijak dan tegas, tanpa kehilangan arah dan keseimbangan. Ketiga, mari kita perkuat solidaritas kemanusiaan. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga lewat aksi nyata, bantuan, edukasi, dan doa. Ingat, Indonesia adalah bangsa besar. Kita tidak hanya reaktif terhadap konflik dunia, tapi juga bisa menjadi aktor perdamaian global. Kalau kamu merasa narasi ini membuka wawasan dan bikin kamu lebih peduli terhadap kondisi dunia dan dampaknya ke negeri kita tercinta, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Yuk! Bantu sebarluaskan informasi yang jernih dan berdampak. Subscribe channel ini untuk update analisis terkini dari sudut pandang Indonesia. Karena dunia sedang panas, dan kita perlu kepala yang dingin.